Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan. Yang satu antara Real Madrid versus Valencia dari La Liga, dan yang kedua antara Chelsea versus Chesterfield dari Piala FA. Seperti yang kita ketahui bahwa Real Madrid untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 dan sepertinya tidak ada lawan untuk Real Madrid di La Liga, teman-teman. Performance dari Barcelona masih belum konsisten dan Sevilla serta Real Betis belum bisa mengimbangi performance dari Real Madrid yang konsisten dalam urusan mencetak gol dan juga mendapatkan 3 poin. Sebelum pertandingan lawan Valencia, Real Madrid hanya kalah 1 kali dalam 12 pertandingan terakhir di La Liga. Kekalahan terakhir lawan Getafe menurut hemat saya adalah hanya karena ada kesalahan dari Eder Militao di menit-menit awal pertandingan. Real Madrid menyerang total, menciptakan banyak peluang, tapi memang masalah Madrid yang saya perhatikan adalah dalam urusan melakukan finishing. Yang juga dalam beberapa pertandingan Liga Champions terlihat ketika para pemain Madrid sulit melakukan finishing, maka mereka juga sulit untuk bisa memenangi pertandingan atau menyelesaikan pertandingan tersebut dengan hasil yang positif. Sedangkan Chelsea memang lawannya bukanlah tim yang kuat. Kalau yang saya riset bahwa Chesterfield itu adalah tim yang berada di kasta kelima di sistem kompetisi Liga Inggris. Tapi bukan karena lawannya lemah, teman-teman. Tapi teman-teman juga perlu perhatikan bagaimana para pemain Chelsea itu bermain rapi dan juga bisa menciptakan banyak peluang. Sama seperti Real Madrid, Chelsea juga punya masalah dalam urusan melakukan finishing. Seharusnya nih Chelsea bisa menang dengan skor 10-1, teman-teman. Lukaku begitu banyak peluang. Dan saya pikir wajar juga Tuchel beberapa kali juga tidak langsung memainkan Lukaku. Karena lawan tim seperti Chesterfield saja, Lukaku sulit mencetak gol, padahal dia sudah mendapatkan suplai bola yang dia perlukan. Jadi memang tampak jelas yang masalah bukan sistem dari Tuchel, tapi dari para pemain Chelsea yang sulit mencetak gol. Berapa sih total gol dari Lukaku sejauh ini? Dengan gol yang dia cetak lawan Chesterfield baru 8 gol secara keseluruhan. Werner berapa gol? 6 gol secara keseluruhan. Ziyech berapa gol? Baru 3 gol secara keseluruhan. Memang ada pemain-pemain lain yang bisa mencetak gol, tapi tentu striker-striker dari Chelsea harus bisa melakukan penyelesaian akhir, teman-teman. Jika Chelsea ingin menjadi juara, apakah itu di Premier League, Piala Liga, atau juga Piala FA. Dan saya pikir Tuchel tampaknya serius nih di Piala FA kali ini, teman-teman. Sama seperti di Piala Liga. Apalagi di Piala FA kan kita tahu dalam 2 musim sebelumnya Chelsea gagal menjadi juara padahal sudah lolos ke final. Nah, bisa jadi Tuchel juga akan coba membawa timnya menjadi juara di Piala FA. Sebelum saya membahas jalannya pertandingan, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk ikut main bersama saya Mobile Premier League. Jadi di MPL ini kita bisa buat tim kita sendiri, teman-teman, dari beberapa pertandingan yang tersedia. Nah, seperti yang teman-teman bisa melihat di layar, saya pilih pertandingan antara Manchester United versus Aston Villa. Tentu ini adalah pertandingan yang penting untuk kedua tim, khususnya untuk Manchester United yang kita tahu dalam beberapa pertandingan terakhir performa para pemainnya tidak konsisten dan juga tekanan mulai berada di pundak dari Ralf Rangnick karena terlihat bahwa di awal karirnya bersama Manchester United, para pemain Manchester United sulit untuk memahami konsep permainannya, sedangkan Steven Gerrard tentu ingin membawa timnya lolos ke babak selanjutnya. Sebagai pelatih baru di Aston Villa, terlihat bahwa permainan dari Aston Villa sudah lebih ofensif, bisa banyak mencetak gol. Nah, teman-teman bisa melihat ya tim yang telah saya susun tuh, teman-teman ya. Nah, saya memilih penjaga gawang tentu David De Gea. Formnya lagi bagus nih, meskipun MU sulit untuk meraih kemenangan ya, bahkan kalah kan di game terakhir lawan Wolves. Di belakang saya pilih Lindelof, saya pilih Phil Jones, Luke Shaw, dan juga ada Matty Cash. Nah, pengennya sih semua pemain MU, tapi maksimal kita hanya bisa pilih 7 pemain dari satu tim, teman-teman. Dan di tengah Fred. Saya suka Fred sekarang permainannya sejak dilatih oleh Ralf Rangnick. Ada Bruno Fernandes, ada David Luiz, saya pilih. Ada John McGinn di depan. Of course, Cristiano Ronaldo. Dan saya pilih Cristiano Ronaldo sebagai kapten. Dan saya duetkan Ronaldo dengan Ollie Watkins di lini depan. Nah, teman-teman bisa download game ini dari link yang telah saya berikan di kolom deskripsi di bawah konten ini. Yuk, main bersama saya. MPL akan semakin seru kita nonton pertandingan Piala FA ini sambil kita juga melihat kontribusi dari para pemain yang kita pilih di tim yang kita buat. Dan kita juga bisa mengikuti kontes, teman-teman ya. Ada beberapa kontes yang tersedia di sana. Saya belum mengikuti kontes karena saya masih menunggu berita terakhir atau perkembangan terakhir dari kedua tim. Mana tahu nanti jika ada pemain yang tidak sehat atau cedera tidak bisa main, nah saya masih bisa edit tim saya sebelum saya daftarkan tim saya, dan saya akan mengikuti salah satu kontes yang tersedia di sana. Pertandingan pertama yang ingin saya analisa adalah antara Real Madrid versus Valencia.
Real Madrid sepertinya sudah gak punya lawan lagi teman-teman di La Liga dengan melihat performa dari Barcelona yang belum konsisten. Kemudian ada Sevilla yang berada di peringkat nomor 2 tapi selisih poinnya juga sudah cukup jauh ya setelah pertandingan Real Madrid lawan Valencia. Walaupun memang Sevilla masih punya beberapa pertandingan di tangan, tapi melihat performance dari Real Madrid yang konsisten mencetak gol akan sangat sulit untuk bisa menghalangi Real Madrid menjadi juara musim ini, kecuali ada beberapa pemain inti mereka yang cedera ya, karena terlihat bahwa duet Karim Benzema dan juga Vinicius Junior begitu mudah mencetak gol from game to game. Bahkan kedua pemain ini secara total ya sebagai duet di lini depan itu telah berhasil mencetak 29 gol, lebih dari 50% gol yang telah dihasilkan oleh Real Madrid secara tim. Jadi memang terlihat bahwa ketajaman lini depan dari Real Madrid yang membuat mereka bisa berjaya untuk sementara ini dan terus berada di peringkat nomor 1 klasemen sementara La Liga. Masalah dengan tim-tim lain tentu terlihat dalam urusan mencetak gol, apalagi Barcelona yang baru saja mencetak 31 gol dari 20 pertandingan, dan lawannya dari Real Madrid, Valencia, sebetulnya sudah cukup banyak mencetak gol ya teman-teman ya. Lebih dari 30 gol sebelum pertandingan ini. Tapi masalahnya tim ini terlalu banyak kemasukan gol. Terlihat bahwa tim ini lebih suka menyerang daripada bertahan. Terbukti juga di pertandingan ini. Madrid banyak sekali peluang teman-teman. Kalau berbicara di babak pertama saja, ini hanya berbicara di babak pertama ya. Real Madrid tuh secara total shot atau total keseluruhan peluang itu 16. Memang tidak banyak yang on target, ada 4. Tapi bisa menciptakan 16 peluang itu kan terlihat bahwa pertahanan dari Valencia itu tidak bisa mengimbangi pergerakan dari para pemain Real Madrid. Terlihat juga di menit-menit awal Jose Gaya sudah melakukan pelanggaran ke Vasquez. Kemudian dari free kick tersebut Militao hampir mencetak gol. Toni Kroos memberikan umpan. And finally Karim Benzema setelah beberapa peluang dari Madrid, di mana ada peluang juga dari Asensio, kemudian Modric juga yang tendangannya kena tiang, kemudian peluang juga dari Karim Benzema yang tidak on target, akhirnya Madrid bisa mencetak gol setelah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Omar Alderete kepada Casemiro. Memang ini keputusan yang kontroversial, tapi setelah VAR check dan recheck terlihat bahwa di sana ada maksud dari Alderete untuk menghalangi pergerakan dari Casemiro meskipun bola sudah lepas dari penguasaan Casemiro, and Benzema can convert the penalty very good. Terlihat dia melakukan tendangan yang keras dan juga tinggi. Memasuki babak kedua saya sedikit khawatir. Biasanya Madrid kalau sudah unggul dan banyak menciptakan peluang, tiba-tiba nih tim lawan akan mencetak gol. Tapi ternyata cukup baik juga ya. Akhirnya kita lihat kerjasama antara Vinicius Junior dan juga Karim Benzema yang bolak-balik ini ya teman-teman ya, bolak-balik mereka menyulitkan para pemain Valencia. Terus mereka menyerang. Jadi konsistensi dari para pemain Real Madrid untuk menyerang ini yang membuat mereka bisa selalu memenangi pertandingan teman-teman. Tapi ya itu dia, salah satu masalah yang perlu mereka benahi adalah dalam urusan finishing. Kalau finishingnya ini terus-menerus seperti ini, artinya begitu banyak peluang yang mereka hasilkan tapi sulit sekali untuk bisa mencetak gol, ya tentu akan sangat berbahaya bagi mereka di next match. Dan seperti yang kita melihat bahwa bagaimana tidak ada pressure dari para pemain Valencia, Vinicius bisa bekerja sama dengan Karim Benzema dan sebetulnya banyak pemain dari Valencia di dalam kotak penalti. Still, Vinicius bisa melakukan finishing yang sempurna, and then the third goal from Vinicius terlihat ketika Asensio melakukan pergerakan tanpa lagi-lagi di pressure oleh para pemain Valencia. Mungkin mereka juga takut karena sebelumnya kan sudah dapat penalti Real Madrid, sehingga Asensio tidak dikawal, kemudian Asensio shooting, bola muntahnya bisa dimanfaatkan Vinicius untuk mencetak gol. And after that, nah ini mulai aneh-aneh lagi di Madrid nih, bertahannya mulai sulit. Valencia menciptakan beberapa peluang, ada pemain mereka Daniel Vaz yang hampir mencetak gol, dan di babak pertama kalau saya perhatikan hanya Guedes yang mendapatkan peluang berbahaya, tendangan dari luar kotak penalti. Tapi yang saya khawatirkan itu dia Mendy melakukan pelanggaran ternyata ke pemain pengganti dari Valencia, Marcos de Sousa, yang akhirnya memberikan peluang kepada Valencia untuk mencetak gol dari penalti. Guedes can score a goal setelah sebelumnya tendangannya di save, kemudian dia bisa mencetak gol dari rebound tersebut ya. Sayang pemain Madrid lainnya cukup terlambat untuk mengantisipasi bola rebound tersebut ya, karena pemain gak boleh masuk ke dalam kotak penalti kan teman-teman sebelum ada tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari Valencia yang mengambil penalti tersebut. And finally Karim Benzema can score a wonderful goal. Saya melihat di dalam kotak penalti memang Benzema adalah predator. Lagi-lagi begitu banyak pemain Valencia tapi tidak ada yang mengawal Benzema. Umpannya dari Mendy begitu cantik dan dia bisa mencetak gol keduanya di pertandingan ini.
menyelesaikan pertandingan ini dengan skor 4-1. Untuk sementara saya tidak melihat ada lawan untuk Real Madrid di La Liga. I don't know, maybe Bayern Munich harus main di La Liga ya teman-temannya. Wonderful win for Real Madrid, dan kembali Ancelotti membuktikan bahwa timnya itu adalah tim yang mengandalkan sepak bola menyerang. Mereka attack terus dan mereka bisa mencetak total 4 gol. Pelatih dari Valencia juga mengeluh soal penalti. Ya saya pikir gak ada penalti itu pun ya Madrid dengan attacking power mereka, dengan menciptakan begitu banyak peluang, total 23 peluang loh teman-teman, total ya. Wah luar biasa memang Madrid ini. Ya itu dia, finishing aja sih yang harus bagus dari Real Madrid, dan juga harus berhati-hati saat bertahan. Itu Mendy juga bahaya itu melakukan pelanggaran seperti itu. Kalau lawan tim lain baru unggul 1-0 kan bahaya, tim tersebut akan mendapatkan second chance untuk bisa mendapatkan poin. And from Chelsea versus Chesterfield, ini yang menarik, bahwa Chelsea dengan Chesterfield tuh perbedaan 91 peringkat tuh teman-teman. Tapi Tuchel tetap menurunkan pemain-pemain yang penting di pertandingan ini. Dari line up ada Bentinelli yang main sekarang, sepertinya dia akan menjadi pelapis dari Kepa karena Mendy akan Mendy bermain di Piala Afrika. Kemudian Christensen, Malang Sarr, Luis Hall, salah satu pemain muda dari Chelsea yang bermain, usianya baru 17 tahun, luar biasa pemain ini, saya suka sekali bermain di posisi fullback ya, sebelah kiri ya. Hakim Ziyech, Saul Niguez kembali bermain, Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Romelu Lukaku, dan Timo Werner. Dari jalannya pertandingan ya jelas lah Chelsea ingin cepat mencetak gol. Itu Lukaku seharusnya sudah mencetak gol tuh ketika Ziyech memberikan umpan dari corner. Justru tendangannya melayang tinggi. And Werner bisa mencetak gol karena Ziyech yang memang saya melihat bernafsu sekali untuk mencetak gol di pertandingan ini teman-teman. Yang saya hitung Ziyech itu total punya 5 peluang loh on target di pertandingan ini teman-teman. Tapi dia hanya bisa mencetak gol dari penalti. Artinya memang pemain ini ingin mencetak gol. Dan dia berkali-kali melakukan penetrasi yang berbahaya ke pertahanan dari Chesterfield. Shootingnya bisa diblok oleh penjaga gawang Chesterfield dan bisa dimanfaatkan Timo Werner. Begitu gampang Timo Werner mencetak gol. Gol ke-6-nya secara keseluruhan. Kemudian Callum Hudson-Odoi bisa mencetak gol kedua dengan tendangan dari luar kotak penalti. Pintar sekali Callum Hudson-Odoi, daripada membagi bola, dia melihat tidak ada yang pressure, dia melepaskan tendangan. Lukaku can score an easy goal. Umpannya diberikan oleh Luis Hall. Ini dia pemain yang menarik perhatian saya. Dia bisa maju secara cepat, turun lagi ke belakang secara cepat, dan juga agresif dalam urusan bertahan. What an assist by Luis Hall. Dan kemudian ada lagi peluang dari Lukaku, corner dari Ziyech, tendangannya melenceng. Ada lagi peluang dari Lukaku, umpan dari Werner, tendangannya melenceng. Ya masalahnya ini di Lukaku bukan di Tuchel. Maka itu saya bingung juga ketika Lukaku itu mengeluh ya dengan konsep permainan Tuchel. Ya dia sendiri begitu sulit menyelesaikan peluang. Christensen akhirnya bisa mencetak gol, memanfaatkan bola muntah juga ini ya. Ketika Luis Hall yang melakukan syuting dari luar kotak penalti, ya jarang-jarang juga Christensen mencetak gol. Tapi Chelsea tidak puas dengan skor 4-0 karena Kai Havertz masuk, Lukaku ditarik keluar, iyalah begitu banyak miss chances. Ruben Loftus-Cheek masuk, menarik keluar Kovacic yang juga terlibat ya dalam proses gol pertama itu, sepertinya yang Timo Werner mencetak gol yang dia memberikan umpan kepada Ziyech. And akhirnya kita lihat Pulisic dilanggar dan Ziyech bisa mencetak gol. Ternyata Chesterfield bisa mendapatkan peluang dan mencetak gol dari Asante setelah sebelumnya pemain mereka Shimanga melakukan shooting yang di-save oleh Bentinelli, tapi bola rebound tersebut bisa dimanfaatkan oleh Asante. Apa yang kita pelajarin dari pertandingan Real Madrid versus Valencia, bahwa cara bertahan yang baik adalah terus menyerang dan juga coba untuk menciptakan peluang, dan tentunya perlu mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Apa yang kita pelajarin dari pertandingan Chelsea versus Chesterfield, bahwa para pemain Chelsea terlihat haus untuk mencetak gol. Mereka terlihat punya determinasi yang kuat untuk bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan mencetak sebanyak mungkin gol, tentunya untuk menambah kepercayaan diri dari para pemain. Jadi saya pikir masalah di Real Madrid adalah dalam urusan melakukan finishing, sama juga masalahnya di Chelsea. Jika finishingnya itu bisa bagus, ya bisa konsisten para pemain itu melakukan finishing, saya pikir Madrid akan lebih cepat menjadi juara di La Liga. Dan juga dari Chelsea, jika finishingnya itu bisa bagus, mereka akan bisa memenangi lebih banyak pertandingan daripada lebih banyak draw. Dan tugas yang berat bagi Thomas Tuchel juga, karena tentu dia perlu meningkatkan kemampuan mencetak gol dari Lukaku, Werner, dan juga tentunya Hakim Ziyech. Dari Real Madrid so far so good, asalkan finishing bisa bagus, ya mereka juga tidak akan kehilangan poin di pertandingan-pertandingan juga lawan tim-tim papan tengah atau juga tim-tim papan bawah lainnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, only football. Salam sepak bola.